bersentuhan pertama dengan seni? Kapan? Pertama kali mulai gambar lah ya, itu masih waktu masih kecil kan. Terus sampai akhirnya pas sekolah, dulu tuh sering gambar-gambar di buku pelajaran. Itu jadi kayak keseringan gambar terus, dan itu akhirnya menjadi kayak sebenarnya emang basicnya kan emang hobi gambar kan. Terus itu mulai terus gambar sampai akhirnya di 2008 saya tuh mencoba media baru, itu pakai spray cans, lebih kayak gitu. Dan di 2015 itu akhirnya kayak titik fokus untuk Lebih profesional lah gitu. iya lebih kayak lebih lebih apa ya, lebih terkonsep lagi, dan banyak banyak yang dilakukan sih di 2015. Jadi 2008 gitu ya mulai. Iya 2008. Baru Itu ke fokus spray cans ketika ke street art Hmm. gitu. Berarti kalau untuk gaya atau style gambar abang sekarang itu berarti kan ada proses berapa tahun juga tuh ya? Iya. Mulai itu bisa diceritain bang, kayak mana bisa akhirnya kayak gini Kayak nih, jadi gaya yang yang sekarang nyaman, ya. yang nyamannya kayak gini nih. Jadi waktu itu di 2015 ke bawah lah, itu dari 2010 itu dulu emang seringnya kan saya emang sering gambar di kertas kan. Pada akhirnya waktu itu tuh emang karya saya tuh lebih identik dengan black and white, kayak kayak cuman main warna hitam atau enggak abu gitu gitulah. Nah itu terus ke bawah sampai akhirnya ketika saya mural. Jadi saya waktu itu lebih kayak tentang warna yang hitam putih itu tadi tuh gambarnya. Di 2015 pun di 2015 baru saya tuh ngerubah konsep kayak lebih yang sekarang lebih warna gitu kan, lebih ya lebih apa ya, lebih kayak ngegambarin tentang warna-warninya lah gitu. Dan itu sangat bertabrakan kan sebelumnya. Ya akhirnya tapi untuk pemilihan akhirnya warna ini sendiri tuh ada inspirasi dari mana Bang? Jadi waktu itu kenapa jadi warna itu sebenarnya kayak waktu itu saya juga kayak lagi bingung juga ya, ini mau gambar apa lagi gitu kan. Nah, terus ditambah ada beberapa dulu bercandaan dari teman-teman kalau saya ini buta warna, karena emang dulu kan ikut putih terus kan. Ya udah di situ kayak jadi kepikiran, kayak maksudnya lebih dijadiin ya jadi tantangan, kayak wah kayaknya oke juga nih coba mau gambar warna dan dengan warna-warna yang sekarang gitu. Terus kalau kayak apa ya, misalnya kayak garis-garis yang saya gambar itu sebenarnya kalau itu udah dari lama lah, itu dari ketika saya 2008 itu saya dulu gambarnya kayak doodle-doodle gitu sebenarnya. Sebenarnya kan bang, aku udah ngikutin aku tuh lama juga. Dari Oke. tahun putih pun aku sebenarnya pernah ngikut tuh. Oh, Karena Thank you. kalau bisa jujur, aku tuh kuliah, abang kan Polimedia kan? Di Polimedia. Aku Medannya. Jadi Iya, waktu iya, ke iya. kampus tuh ada lah yang koneksi ke sana, kami ngobrol namanya mahasiswa kan. Iya. Jadi ternyata waktu itu kan ada acara yang di parkiran bawah tuh. Gerilya visual. Tuh kan, itu ada akhirnya kami terinspirasi konsep Gerilya itu kan visual, bikin iya. medan di kampus Iya. gitu kan. Nah akhirnya ada kenal, ada Herspan nih, tapi waktu itu memang betul aku namanya dari hitam putih tuh abang Iya, tuh, iya, kan. iya. Sampai sejauh ini sekarang gitu kan. Nah dari itu bisa dibilang ada pengaruh nggak tuh, kayak Iya. basic kuliah desain itu akhirnya jadi ada warna gitu akhirnya. Sebenarnya enggak sih, maksudnya enggak terlalu besar pengaruhnya, tapi yang berpengaruh tuh maksudnya kayak kita ngomongin secara luas ya, maksudnya tentang karya ya, gitu. Enggak tadi soal warna atau apapun. Yang saya rasain ketika kuliah tuh kayak saya lebih malah deket sama kayak komunitas-komunitas atau emang teman-teman nih yang emang waktu itu kayak misalnya dia suka musik, ada suka teater juga, tapi kita ngobrolnya sama nih tentang apa ya, tentang seni lah gitu. Pas ada ketertarikan kayak gitu ngobrol, dan saya banyak belajar di situ sebenarnya. Dan sampai akhirnya kita pun dulu di Polimedia tuh emang untungnya semuanya tuh kompak gitu. Akhirnya kita bikin acara-acara sampai akhirnya ya Gerilya Visual itu adalah salah satu bentuk acara yang waktu itu saya buat tuh lebih kayak ketika ada tamu, ketika kita mengundang artis dari luar gitu. Nah saya tuh mau ngebagi eksperiensi itu sebenarnya ke teman-teman juga, kayak ada apa teman-teman kampus atau junior gitu, dan ikut merasakan energi yang di situ gitu. Tentang energi yang ada di komunitas itu sendiri, karena emang pada akhirnya emang orang-orang terdekat sih yang menginspirasi lah gitu, jadi bikin kita terus berkarya lebih kayak gitu.
Tapi kalau kita bicara yang komersil nih, misalnya kayak Abang, kan udah berapa banyak juga brand yang udah kolaborasi dengan kerjasamanya itu yang ini mesti harus ada gini, kayak aturan lebih yang ke dibatasi, brief gitu. Oh ya. hal-hal yang dibatasi. Kalaupun ada, apakah itu jadi tantangan atau bikin jadi malesin gitu? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk berbicara itu saya mungkin emang berada dulu ya ketika kerjaan masuk, saya ikut tentang briefnya klien, tapi itu lama banget dulu. Nah, ketika saya maksudnya ketika Hairspan ini emang udah terbranding seperti yang saya fokusin tadi di tahun-tahun yang tadi, pada akhirnya saya tuh lebih ngenalin ke brand tuh kayak ya ketika emang kalian mau bekerja sama gitu, ya minimal kalian harus tahu nih saya ini Hairspan sebagai gimana, dan ya harus tahu artisnya sih sebenarnya. Makanya ketika ada beberapa kolaborasi yang udah saya lakuin gitu, ya rata-rata klien sih sangat membebasin. Ya maksudnya ada beberapa misalnya kayak ya cuma misalnya kita nggak boleh pakai warna ini gitu misalnya, atau Karena citra brandnya ya lebih kayak gitu sih, tapi nggak yang yang kaku banget lah misalnya saya harus gambar apa itu enggak. Justru lebih saya sih yang cukup sering untuk diskusi sama brand gitu, ini enaknya kayaknya nanti kayak gini ya, kayak gini gitu. kayak Abang main di Dubai itu kan, gimana sih kayak street artist yang di luar tuh, ada nggak hal-hal yang sifatnya kayak kerja kreatifnya lah yang kita bisa ambil, atau yang beda nih yang bisa jadi pelajaran untuk teman-teman nih, kayak apakah kerja kreatif mereka itu jadi beda nih dengan kita Indonesia? Sebenarnya dari ya, pengalaman yang kemarin gitu, atau saya pernah ketemu teman-teman pelaku, mereka sih full artis sih, rata-rata full artis. Tapi emang ya yang saya lihat tuh kayak emang mereka nih benar-benar yang pure artis, dan dia sangat sangat disiplin sih tentang dirinya dia sendiri gitu. Nah jadi lebih kayak pada akhirnya ya emang banyak impact bagusnya juga sih. Berarti karena juga ekosistemnya juga dukung itu. Iya lebih kayak gitu. Baik ke kaca Jakarta ya Mas. Sepakat nggak kalau kita bilang seniman di Jakarta atau street artist di Jakarta tuh pergerakannya kayaknya masif karena banyaknya pelaku, dan akhirnya adanya sikut-sikutan itu pengaruh nggak ya? Jadi teman-teman yang di sana tuh ingin menunjukkan dirinya yang paling beda, atau dirinya yang paling kreatif lah, atau paling bisa gitu. Enggak sih sebenarnya, pada akhirnya kan kita banyak ngelakuin hal-hal positif nih. Saya ngeliatnya tentang hal-hal baik ya gitu. Ketika ada artis A, artis B, artis C melakukan hal yang sama secara disiplin gitu. Jadi ya pada akhirnya emang mungkin di situ sih ketika kayak gimana industri mungkin bisa ngeliat juga, ketika saya butuh art dengan kebutuhan ini saya harus kontak siapa, ketika ini mereka harus kontak siapa, lebih kayak gitu, kayak gitu sih. Malah jarang kayak ada hal-hal yang kayak mungkin saya nggak tahu ya, kayak sikut-sikutan gitu. Kalau saya pribadi saya enggak sih gitu. Nggak mengalami juga. Enggak. Karena ada tuh siapa ya, pada yang kayak gambar jalan terus ditimpa gambarnya, akhirnya ditimpa lagi yang kayak scene-nya street art lah ya biasanya gitu. Untuk Abang sendiri kayak gitu ada merasa gitu nggak, karena udah boleh timban gitu, maksudnya timpa-timpaan gambar nih di jalanan gitu, apakah itu wajar kah? Karena itu juga seni jalanan bebas, tempatnya juga nggak ada aturan gitu. Ya sebenarnya kan balik lagi ya kita bergerak di jalanan gitu, di public space ya, yang bukan hal yang salah juga mungkin ya ada dengan tiban-tibanan, itu hal yang wajar lah karena hal di public space kan. Ya kalau ketika saya misalnya ditanya misalnya ditiban gimana, ya mungkin ya nggak tahu sejauh ini, soalnya saya juga gini deh, ketika saya mau gambar terus saya ngeliat ada gambar orang gitu, sebisa mungkin saya bukan minta izin sih, ketika saya kenal saya ngomong gitu, atau enggak ya saya cukup berhubungan lah gitu, maksudnya kayak saya kontak, ini aman nggak spot digambar gitu. Jadi kayak mungkin ada etika yang nggak tertulis gitu dalam melakukan hal itu kan. Ya pada akhirnya sejauh ini sih aman-aman aja gitu. Tapi kalaupun akhirnya juga ditiban tuh nggak ada aturan juga itu ya, maksudnya nggak ada masalah juga. Kalau ada yang diban saya juga nggak masalah sih, maksudnya ya emang
tapi ketika saya gambar di luar kan sebenarnya bisa dikomunikasikan, kita komunikasikan. iya Ya. iya kayak gitu. Terakhir nih bang, kayak Harspen lagi kedepannya ini mau ada proyekan apa nih kira-kira sekarang nih lagi ada ngerjain apa gitu. Sebenarnya kalau untuk project saya nggak bisa ngomong sih. Bukan sekarang silahkan apa yang pengen dibuat kira-kira untuk proyek pribadi. Oh oke, tentang movement maksudnya. Movement yang Movement ingin lakukan nanti di tahun ini gitu. Iya, Kita iya, kan iya. mau menuju akhir tahun juga, di tengah Iya. tahun lah kita bilangnya kan. Kira-kira tahun ini gitu. Kalau tahun lalu kan abang bilang kayak kemarin untuk follow itu gitu untuk tahun Nah ini. saya juga jarang bisa ngomong, saya kayak misalnya sekarang saya ada yang saya mau kerjain gitu, saya jarang juga untuk sharing gitu karena mungkin surprising gitu ya. bukan surprising juga, takut misalnya nih kalau misalnya tiba-tiba ternyata nggak jadi gitu kan, jadi gak enak juga tuh. Lebih kayak gitu sih. Tapi ngerti sih kalau untuk movement mungkin kalau untuk sekarang karena tahun terakhir kan saya yang perjalanan itu sama teman saya kan pakai mobil, dan saya stop di beberapa kota untuk kayak gambar, terus untuk datang ke beberapa teman yang emang kita singgahin. Nah jadi paling lebih sekarang sih lebih sibuk ke situ gitu, karena apa ya, kayak emang itu movement yang emang saya cukup senang juga gitu. Apa kita datang ke kota-kota terus ketemu teman-teman, dan dia lagi nge-maintain itu sih sekarang. Jatuhnya kayak tur mandiri gitu ya kan. Kayak tur mandiri benar ya. Ya mandiri. lebih ke journey lah. Iya, lebih ke journey. Ya. Kayak sekarang misalnya kan, misalnya main ke Medan terus kayak gambar gitu di mana. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Nandain perjalanan titik kota itu lah Ya sebenarnya juga silaturahmi juga sih, karena itu sih yang emang apa ya, saya seneng gitu ketika datang ke beberapa kota, beberapa daerah tuh ya ketemu orang baru, sharing itu ya seneng banget sih bisa kayak gitu. ya pokoknya kayak ya koneksi antar kota, antar Iya manusia, lebih kayak kita, gitu sih. gitu ya. Oke. Nambah sedikit, itu tadi yang barusan dimaksud itu yang kemarin dengan teror garage itu ya. Iya, dengan teror Jadi garage. bakal adakah perjalanan lagi dengan teror garage seperti yang dilakukan kemarin? Ada Ada ya. ada. Berbeda lagi. Iya. Iya. Kemarin Jalan-jalan. ya, proyek yang kemarin menarik perhatian kita juga. Makan sih Sih ya. Ya itulah.